Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran fisika dengan saya, Bu Dwi. Oke, pada video kali ini Bu Dwi akan membahas materi tentang vektor, yaitu materi di kelas 10 semester 1. Silahkan menyimak. Baik teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang materi vektor ya. Nah, di mana materi vektor ini adalah kelanjutan dari materi besaran dan satuan kemarin. Nah, jika ada besaran dan satuan yang dia memiliki nilai dan arah ya, maka besaran tersebut disebut sebagai besaran vektor. Nah, maksudnya dari arah itu apa sih, kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada gambar panah seperti ini ya. Nah, jadi untuk dalam penggambaran besaran vektor itu digambarkan dengan garis yang ujungnya itu adalah panah. Nah, panah ini menunjukkan arah dari besaran tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada ilustrasi gambar mobil ya, dimana mobil itu saat melaju pastinya dia punya kecepatan. Nah, dimana kecepatan tersebut merupakan besaran vektor ya. Nah, jadi misal mobil melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nilai dari 10 meter per sekon, nilai 10 meter per sekon ini merupakan nilai besarannya ya. Jadi nilai besarannya itu adalah 10. Kemudian arahnya yang mana? Nah, arahnya itu adalah kemana si mobil ini melaju. Nah, jadi anak panah di ujung garis ini menunjukkan arah. Nah, jadi kecepatan itu termasuk dalam besaran vektor seperti itu. Nah, kemudian lawan dari besaran vektor itu adalah besaran skalar. Nah, untuk besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja ya. Jadi untuk contoh besaran skalar, nah itu adalah massa, kemudian waktu, kemudian suhu. Nah, ini masing-masing contoh dari besaran skalar ini dia tidak punya arah, tidak memiliki arah, tidak memiliki arah seperti itu. Nah, inilah bedanya dari besaran vektor dan besaran skalar. Jadi dia untuk skalar hanya memiliki nilai saja, sedangkan vektor dia memiliki nilai dan arah seperti itu ya. Nah, oke, untuk materi vektor ini kompetensi dasarnya adalah murid mampu menguraikan vektor dengan benar. Nah, jadi sebelum membahas tentang penguraian vektor ya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang notasi vektor seperti itu. Nah, notasi vektor dan besaran vektor ya. Nah, vektor itu digambarkan dalam bentuk anak panah seperti yang sudah Bu Dwi jelaskan tadi ya. Di sini sebagai contoh ada besaran vektor ya. Besarnya adalah 200 Newton ke kanan. Misal ini adalah besaran gaya ya. Ini Bu Dwi sebut sebagai F1. Nah, F1. Kemudian bagaimana cara menuliskan besaran vektor tersebut ya. Nah, kalau misal di sini besaran vektor F1 besarnya adalah 200 Newton. Nah, jadi cara penulisannya itu harus kita beri garis di atasnya atau topi ya. F
topi seperti itu ya. Nah, kemudian vektor yang kedua adalah kita beri nama F2. Nah, jangan lupa garis yang di atas huruf F-nya. Nah, ini menunjukkan notasi vektor ya, dimana besarnya adalah 100 Newton ke kiri. Nah, kemudian besaran vektor yang ketiga adalah kita beri nama F3, di mana besarnya adalah 300 Newton ke kanan. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan bahwa 200 Newton ini adalah merupakan nilai vektor, sedangkan ke kanan ya, di sini digambarkan dengan arah panahnya itu ke kanan. Nah, ini adalah menunjukkan arah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua satuan ya. Dua satuan ini menunjukkan 200 ya. Nah, kemudian di sini ada satu satuan ya, ini menunjukkan 100 Newton gitu. Nah, kemudian di sini ada 3 satuan seperti itu ya. Dalam penggambaran vektor kita juga harus memperhitungkan panjang dari anak panah tersebut. Ini menunjukkan untuk besar vektor, kemudian anak panahnya menunjukkan arah vektor seperti itu ya. Nah, kemudian seperti halnya tadi yang telah Bu Dwi jelaskan, bahwa dalam penulisan vektor itu ada dua cara. Yang salah satunya yang sudah Bu Dwi bahas sebelumnya tadi di poin sebelumnya, yaitu ada tanda panah ya. Jadi ada tanda panah di atas huruf yang mewakili vektor. Nah, seperti ini. Di atasnya ada garis atau tanda panah. Kemudian vektor B itu di atasnya juga ada garisnya, dan seterusnya seperti ini. Nah, jika ada notasi matematika yang dia menggambarkan vektor, kita harus menambahkan garis atau anak panah di atas hurufnya seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya, kita bisa pakai satu huruf aja, misal vektor A, vektor B, vektor C. Nah, atau kita juga bisa memakai dua huruf ya, dimana di sini ada vektor OA misalnya. Kita lihat vektor OA. Nah, vektor OA ini itu bisa dijelaskan bahwa vektor OA itu berasal dari titik O menuju ke titik A seperti itu ya. Nah, berbeda halnya jika yang kita notasikan adalah vektor AO. Nah, di sini titik pangkalnya adalah titik A, kemudian titik akhirnya atau titik tujuannya adalah titik O, maka kita sebut sebagai vektor AO seperti itu ya. Ini cara untuk menotasikan vektor jika kita pakai dua huruf. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Nah, ini bisa ditulis sebagai vektor A yang dicetak tebal atau vektor OA yang dicetak tebal. Kemudian notasi vektor dan besaran vektor. Nah, untuk besar vektor kita harus menuliskan tanda mutlak. Nah, tanda mutlak itu adalah garis tegak di antara vektor, notasi vektornya. Nah, di sini misal besar vektor. Nah, besar vektor itu dia tidak lagi pakai topi di atasnya ya. Ini menunjukkan bahwa si vektor F ini kita hanya mengambil besarnya aja, jadi arahnya sudah kita, jadi arahnya tidak kita tulis lagi seperti itu. Jadi dalam perhitungan besaran nilai vektor kita harus memberikan tanda mutlak seperti ini. Nah, untuk perhitungannya nanti kita akan bahas lebih lanjut ke subbab berikutnya ya. Nah, sebelum masuk ke perhitungan besar atau nilai vektor, kita harus lebih tahu untuk penguraian vektor terlebih dahulu. Nah, di sini ada vektor V ya, besar dari vektor V ini. Nah,
vektor V dia memiliki sudut alfa seperti itu ya. Nah, kemudian komponen dari vektor V ini adalah berasal dari Vx dan Vy. Nah, bagaimana kita cara menentukan nilai Vx dan Vy-nya? Nah, caranya adalah dengan memproyeksikan vektor V di sumbu X dan sumbu Y seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai Vx dan Vy itu bergantung dari sudutnya seperti itu ya, dari sudut vektor resultannya. Nah, jadi jika kita menentukan nilai Vx, kita bisa mencari dengan perhitungan trigonometri ya. Jadi kalau teman-teman di kelas 10 ini belum pernah belajar trigonometri, maka Bu Dwi jelaskan sedikit tentang trigonometri dan nantinya pasti juga akan dibahas di pelajaran matematika ya. Nah, untuk trigonometri itu sendiri bisa kita cari nilainya itu dengan rumus segitiga istimewa seperti itu ya. Nah, jadi misal kita punya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku segitiga siku-siku seperti ini dengan sudut alfa. Nah, jika kita potong si vektor V ini ya menjadi sebuah segitiga seperti ini, kita bisa peroleh bahwa di sini adalah vektor V, kemudian di sebelah bawah sini adalah vektor Vx, kemudian di depan sudut sini adalah vektor Vy. Nah, cara menentukan nilai Vx dan Vy itu kita pakai rumus trigonometri, di mana sin alfa itu adalah besarnya vektor atau besarnya nilai vektor yang ada di depan alfa dibagi sisi miringnya. Nah, kemudian untuk kosinus itu adalah sampingnya si sudut alfa dibagi sisi miringnya. Nah, kemudian jika kita menentukan arah dari vektor V itu sendiri, kita bisa peroleh dengan tangen alfa atau arkes tangen alfa, di mana besarnya sudut alfa itu adalah arkes tangen Vy per Vx seperti itu ya. Nah, ini cara menentukan atau menguraikan vektor jika dia memiliki sudut seperti itu. Nah, sekarang kita langsung bahas untuk sinus alfa itu sendiri. Berarti depan dari sudut alfa adalah ini, depannya sudut alfa itu adalah Vy ya. Nah, di sini Vy per V, kemudian sampingnya si sudut alfa itu berarti samping, yang dimaksud samping itu adalah yang menghimpit si sudut alfa, yaitu di sini adalah Vx ya, Vx per sisi miringnya adalah V. Nah, seperti itu. Nah, jika kita disuruh menentukan Vy nya bagaimana, tinggal kita kalikan aja. Jadi nilai Vy itu sendiri adalah V dikalikan sin alfa.
Kemudian untuk nilai dari Vx itu sendiri adalah V dikalikan cos alfa. Nah, dari sini kita bisa menguraikan vektor V ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Nah, cara penguraian vektor ini sangat penting sekali ya nanti untuk kedepannya untuk dalam pembelajaran fisika maupun matematika. Nah, kita langsung masuk ke latihan soal. Nah, di sini untuk soalnya perhatikan gambar di samping. Jika F1 10 Newton, nah F1 nya adalah 10 Newton, F2 nya 15 Newton, kemudian F3 nya 20 Newton. Maka uraikan masing-masing vektor pada sumbu X dan Y serta tentukan nilai vektor-vektor tersebut pada sumbu X dan Y. Nah, caranya seperti yang sudah saya bahas di poin sebelumnya ya. Nah, jadi kita harus menguraikan vektor-vektornya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada F1X, kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y. Di sini ada F2Y ya. Di sini ada F1Y. Nah, kemudian di F2 tentunya juga sama caranya ya. Nah, di F2 di sini ada F2Y, kemudian kita proyeksikan ke sumbu X-nya. Di sini ada F2X. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada F3. Nah, di sini ada F3. Nah, di sini ada F3X, kemudian di sini ada F3Y. Seperti itu. Nah, cara menguraikan vektor-vektor ini kita pakai rumus trigonometri yang tadi ya. Nah, jadi untuk sumbu X terlebih dahulu ya. Jadi untuk sumbu X, nah sumbu X di situ yang bisa kita uraikan adalah ada F1X, kemudian ada F2X, kemudian ada F3X. Nah, kemudian untuk sumbu Y yaitu ada F1Y, kemudian ada F2Y, kemudian ada F3Y seperti itu ya. Nah, sekarang untuk rumus F1X ya. Nah, ini karena si F1X itu dia mengapit sudut 37 ya. Nah, berarti F1X itu dia posisinya ada di samping. Nah, kalau di samping tadi kita harus pakai nilai kosinus ya. Nah, sehingga F1X itu adalah nilainya F1 cos 37 derajat. Nah, kemudian untuk F2X ya. Nah, F2X ada di sini. Nah, F2X itu letaknya juga ada di
samping si sudut 53 ini ya. Nah, ini adalah F2X. Dia di sampingnya sudut 53. Nah, berarti kita juga harus pakai cos. F2 cos 53 derajat. Nah, kemudian untuk F3, nah ini untuk F3. F3 itu dia juga berada di sampingnya sudut 60. Nah, berarti kalau di sampingnya sudut itu kita harus pakai cos ya, sama ya. F3 cos 60 derajat. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan nilainya ya. Nah, nilai F1 nya tadi 10 Newton, F2 15 Newton, dan F3 20 Newton. Nah, Bu Dwi tulis ulang di sini 10 Newton, kemudian 15 Newton, dan 20 Newton. Nah, ini tinggal kita masukkan nilai dari F1 itu adalah 10 Newton. Nah, sekarang nilai dari cos 37 berapa, Bu? Nah, cos 37 kalian perlu hafalkan untuk tabel sudut istimewa dalam trigonometri ya. Nah, jadi untuk sudut istimewa itu ada sudut 0 derajat. Nah, sudut istimewa ada sudut 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 37 derajat, kemudian 45 derajat, 53 derajat ya, 53 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, di sini ada sin dan cos. Seperti itu ya. Nah, ini adalah nilai alfanya itu 0 derajat, 30, 37 dan seterusnya. Nah, untuk nilai sin 0. Nah, sin 0 itu nilainya adalah 0. Kemudian nilai dari sin 30 adalah setengah. Kemudian sin 37 itu adalah 3/5. Kemudian sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian sin 53 adalah 4/5. Kemudian sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian yang paling besar, nah, nilai sinus 90 itu adalah 1. Nah, kemudian untuk kosinus itu adalah kebalikannya ya. Jadi di sini 1, kemudian setengah akar 3, kemudian 4/5, kemudian setengah akar 2, kemudian 3/5, kemudian setengah, dan yang terakhir adalah 0. Jadi nilai sin dan cos itu besarnya berkebalikan ya. Nah, ini kalian bisa dihafalkan ya. Next time Bu Dwi jelaskan kenapa bisa dapat nilai ini ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai ini adalah didapatkan dari segitiga istimewa. Nah, next time akan Bu Dwi jelaskan di video yang lain seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kalian bisa hafalkan dulu untuk nilai sinus dan kosinus untuk sudut-sudut istimewa. Nah, ini adalah alfanya seperti itu ya. Oke, berarti F1 cos 37, nilai F1 10, nilai cos 37 berapa? Yaitu 3/5. 3/5. Nah, jadi hasilnya adalah 10/5. Itu 2, ini berarti 6 Newton. Kemudian F2 cos 53, 15 dikalikan cos 53. Cos 53 berapa tuh? 3/5 juga. Nah, jadi seperti ini nilainya 3 kali 3 9 Newton. Kemudian
Kita lihat F3 adalah 20, nilai cos 60 berapa tuh? Nah, cos 60 adalah setengah ya, setengah, sehingga di sini nilainya 20 bagi 2 10 ya. Nah, di sini adalah 10 Newton. Nah, begitu halnya dengan F1Y ya. F1Y itu berarti F1. Nah, karena sumbu Y itu dia berada di depannya sudut ya, maka di sini kita pakai sin 37 derajat. Nah, dimana di sini F1-nya 10, sin 37 itu berapa? Di sini tinggal kita lihat tabel, yaitu sin 37 3/5 nilainya ya. Sorry, sin 37 3/5. Oke. 3/5. Oh ya, ini tadi Bu Dwi salah ya, yang cos 37 ini harusnya 4/5 ya. Nah, 4/5. Cos 37 harusnya 4/5, yang 3/5 itu adalah sinusnya ya. Nah, oke, ini Bu Dwi hapus. Nah, sehingga di sini adalah 4/5. Nah, hasilnya adalah 8 Newton ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut, nilai sin 37 10 kali 3/5, sehingga nilainya adalah 6 Newton. Kemudian F2Y itu adalah F2 sin 53 derajat, sehingga 10 kali sin 53 derajat berapa? Kita lihat tabelnya, yaitu 4/5, sehingga nilai F-nya atau F2Y-nya adalah 8 Newton. Kemudian yang F3 berarti F3 sin 60 derajat ya. Nah, sin 60 berapa? Yaitu setengah akar 3 ya. Nah, jadi 20 kali setengah akar 3. Nah, hasilnya adalah 10 akar 3 Newton, seperti itu. Nah, ini kita sudah peroleh nilai F1X, F2X, F3X, dan vektor yang di arah sumbu Y. Nah, dari sini kita nanti bisa hitung total vektor dari keduanya, yaitu kita bisa hitung untuk sigma fx nya itu adalah, berarti kalau kita gambarkan untuk sigma fx nya, nah ini ada f1x, kemudian ada f2x ya. Nah, ada f2x, kemudian ada f3x, seperti ini ya. Nah, gimana cara menjumlahkan vektornya? Seperti itu ya. Kita perlu ketahui bahwa jika ada dua vektor yang saling berlawanan, itu berarti salah satunya dia bernilai negatif. Jadi karena f1x itu dia arahnya ke kanan, nah kita anggap si f1x itu dia bernilai positif. Kemudian karena f2x sama f3x itu arahnya ke kiri, maka karena dia berlawanan arah, nilai f2x dan f3x itu adalah bernilai negatif. Nah, sehingga kita bisa hitung sigma fx nya itu adalah f1x kurangi f2x dikurangi f3x, seperti itu ya. Nah, sehingga f1x adalah 8 min 9 min 10, maka hasilnya adalah minus 11 Newton. Nah, jadi untuk resultan vektor di arah sumbu X itu adalah arahnya ke kiri karena nilai resultannya adalah negatif, seperti itu. Jadi istilahnya si
vektor di sumbu X itu dia lebih besar ke arah kiri sebesar 11 Newton, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk vektor di arah sumbu Y kita bisa tuliskan bahwa di sini kita analisis si F1Y-nya itu dia ke atas, kemudian F2Y-nya itu dia juga ke atas ya. Nah, kemudian F3Y-nya dia arahnya adalah ke bawah. Nah, dari sini kita bisa asumsikan bahwa si vektor yang arahnya ke atas itu dia nilainya positif, arahnya positif ya. Kemudian yang vektor yang arahnya ke bawah itu adalah negatif, maka untuk sigma Fy-nya itu adalah F1Y ditambah F2Y minus F3Y, seperti itu ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 6 tambah 8 minus 10 akar 3. Nah, sehingga ini untuk resultannya adalah 6 tambah 8 14 min 10 akar 3 Newton, seperti itu ya. Oke, dari sini untuk penguraian vektor Bu Dwi cukupkan dulu. Next time kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan selalu berprestasi di masa pandemi ini. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran dari Bu Dwi. Semoga video yang Bu Dwi sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap berprestasi walaupun di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.